نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Kaum muslimin, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia, rahmat kasih sayang, sehingga hari ini kita hadir bersama melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita adalah manusia pilihan Allah. Kita terpilih di antara sekian banyak umat Islam yang saat-saat sekarang ini, di saat azan dikumandangkan, kita sudah meninggalkan pekerjaan kita, sementara saudara-saudara kita yang lain masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunianya. Kita adalah manusia pilihan, karena setelah meninggalkan pekerjaannya lalu bergegas menuju ke masjid, langsung masuk ke dalam masjid. Sementara sebahagian saudara-saudara kita juga datang menuju ke masjid, tapi memilih transit di luar masjid dan masih sibuk cerita ketika khutbah sudah berlangsung. Kita adalah manusia pilihan, karena setelah sampai di dalam masjid, kita duduk dengan tenang mendengarkan khutbah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga saudara-saudara kita meskipun lebih awal duduk di masjid, tapi ketika khutbah berlangsung masih sibuk dengan handphonenya, masih menjawab panggilan-panggilan pesan WA, masih membalas grup-grup WA yang ada di handphonenya. Kita adalah orang pilihan karena sudah meninggalkan seluruh urusan dunia ketika sudah berada di dalam masjid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita semua, Nabi yang mencintai kita umatnya melebihi cintanya kepada keluarganya. Karena itu semestinya kita juga membalas cinta Nabi dengan mencintainya setulus hati, juga melebihi cinta kita termasuk kepada keluarga-keluarga kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Hunain menuju ke kota Mekah, ada beberapa pemuda mengikutinya dari belakang. Pemuda ini adalah kaum kafir Quraisy. Kemudian ketika Nabi masuk ke Masjidil Haram, lalu Nabi memandangkan azan. Ternyata pemuda-pemuda ini mengikuti azannya Nabi. Bedanya, dia menirukan azan dengan niat untuk mencela atau menghina azan yang dikumandangkan Nabi. Sekilas Nabi mendengar di antara pemuda-pemuda yang azan tadi, lalu Nabi balik ke belakang, kemudian menyuruh untuk menangkapnya. Dan setelah pemuda-pemuda itu ditangkap, Nabi menyuruh mereka untuk mengulangi kembali azan yang dia ucapkan, yang tadinya dengan niat menghina Nabi. Di antara pemuda itu ada seorang pemuda yang suaranya sangat merdu, namanya Abu Mahdurah. Dia kemudian memandangkan azan, suaranya sangat indah. Ketika itu dia masih kafir. Lalu Nabi membuka penutup kepalanya atau sorbannya. Jadi sorban itu pakaian adat orang Arab. Kemudian membuka penutup kepalanya. Lalu Nabi mengusap kepalanya bahagian depan dan mendoakan supaya pemuda itu mendapatkan hidayah. Dan akhirnya Abu Mahdura masuk Islam, dan setelah itu dia menjadi muazzin tetap di Masjidil Haram. Ada yang unik dari Abu Mahdura ini. Dia adalah salah satu muazzin yang rambutnya modelnya unik, karena rambut depannya panjang, tidak pernah dipotong, sampai setinggi setengah badannya. Yang kalau dia duduk, kemudian rambutnya tidak diikat, rambutnya menyentuh lantai. Suatu hari dia ditegur, Abu Mahdura, kenapa model rambutmu seperti itu? Yang di belakang kau potong, yang di samping kiri kanan kau potong. Kenapa yang di depan kau biarkan panjang, sampai panjangnya 1/2 dari tinggi tubuhmu? Mereka menjawab, Abu Mahdura ini menjawab, dan jawabannya luar biasa sebagai renungan. Dia mengatakan, saya tidak akan memotong rambutku yang di depan, karena rambutku ini pernah diusap oleh tangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai meninggal beliau tetap dalam keadaan rambut depannya panjang, tidak dibiarkan dipotong sedikit pun, karena di sana ada bekas telapak tangannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Kalau sahabat Nabi yang pernah ketemu langsung dengan Nabi, segitunya sikapnya, demannya, mencintai Rasul dengan sikap yang akal susah menerimanya. Tapi itulah wujud cinta. Hari-hari kita saat ini, setiap mau masuk bulan Rabiul Awal, pasti sudah ramai di grup-grup WA peringatan Maulid bid'ah. Pakai bakul tidak dicontohkan Nabi, pakai telur itu menyimpang.
ramai, dan itu nanti ramainya juga kalau bulan Maulid. Selesai Maulid diam lagi mereka. Sampai kapan kita akan bertengkar persoalan Maulid? Padahal kalau bicara cinta, jangan ukur dengan akal sehat saja. Cinta memang kadang-kadang aneh, cinta memang kadang unik, bahkan kadang melanggar aturan syariat normal. Karena mencontoh tadi, mencukur rambut adalah sunnah Nabi, tapi toh sahabat ini membiarkan rambutnya panjang dan tidak disalahkan oleh para ulama ketika itu. Tidak disalahkan oleh para sahabat setelah dia tahu dia lakukan itu karena wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi, bahkan kadang tidak berbanding lurus dengan syariat secara umum. Suatu hari Nabi dibekam oleh sahabat. Sesudah dibekam keluarlah darah. Kemudian darah itu disimpan di dalam gelas. Lalu Nabi berpesan kepada sahabat yang membekamnya. Kata Nabi, simpanlah baik-baik darahku itu. Jangan biarkan jatuh ke tanah dan jangan sampai dimakan oleh binatang. Maka sahabat ini membawa masuk ke rumahnya. Ketika dia mau simpan, dia bingung di mana dia mau simpan. Di dalam lemari khawatir ada binatang yang meminumnya. Dibuang di tanah sudah dilarang oleh Nabi. Sampai pada kesimpulan dia simpan di tempat yang paling aman. Diminumnya darahnya Rasul. Kemudian menghadap kepada Nabi. Nabi tanya, kau sudah simpan dengan baik darahku? Sudah ya Rasul. Aman? Aman sekali ya Rasulullah. Tidak bisa dimakan oleh binatang? Tidak bisa ya Rasulullah. Tidak mungkin jatuh ke tanah? Tidak mungkin ya Rasulullah. Memangnya kau simpan di mana? Saya simpan di dalam perutku ya Rasulullah, supaya aman dari siapapun. Minum darah itu haram secara umum. Tapi begitu Nabi mendengarkan ucapan sahabat ini, kata Nabi, jikalau darahmu sudah menyatu dengan darahku, haram jasadmu disentuh oleh api neraka. Api neraka. Itulah wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di bulan Maulid ini, mari kita mencintai Nabi. Untuk mencintai Nabi, kata beliau, man ahya li sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku di dalam surga. Maka mari kita menghidupkan sunnah Nabi. Terkadang kita terlalu keliru. Menghidupkan sunnah Nabi hanya urusan fisik saja. Boleh dengan fisik, tapi selain fisik ada sunnah yang jauh lebih penting, yaitu akhlak Nabi. Ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata beliau. Saya tidak diutus ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau penampilan kita mengikuti fisiknya Nabi, alhamdulillah. Tapi lebih dari itu, akhlak Nabi juga perlu untuk kita contoh. Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Beliau menjaga perasaan supaya sahabat-sahabatnya tidak ada yang sakit hati.
Satu hadis yang sangat masyhur yang sering juga disalahpahami oleh sebahagian besar kita. Ketika seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, bapak saya meninggal dalam keadaan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bapak saya meninggal masih dalam keadaan kafir, ya Rasulullah. Di mana bapakku saat ini? Di mana nanti tempatnya bapakku, ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Bapakmu di neraka." Karena tidak masuk Islam, maka serta-merta sedihlah muka sahabat ini. Kemudian permisi meninggalkan Nabi dalam keadaan sedih. Begitu Nabi sadar dia sedih, Nabi panggil lagi, "Wahai sahabatku, kemari." Begitu balik, Nabi berkata, "Bapakmu dan bapakku di neraka." Berkurang kesedihannya, "Oh, ada di temannya bapakku di neraka." Inilah yang kadang orang mengatakan bapaknya Nabi di neraka, padahal yang dimaksud adalah pamannya Abu Thalib. Karena pamannya sampai meninggal tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika Abu Thalib meninggal, Nabi sedih karena berusaha membujuk pamannya tapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ketika Nabi sedih, turun ayat Allah, turun firman Allah mengingatkan Nabi Muhammad, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk yang paling engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau bapak kandungnya Nabi, Abdullah, tidak mungkin di neraka karena beliau meninggal di zaman Batra sebelum ajaran Islam sampai kepadanya. Jadi Nabi ucapkan itu dengan niat untuk menjaga perasaan sahabatnya sehingga tidak larut dalam kesedihan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita diuji dengan akhlak ini. Mari kita menjaga akhlak. Nabi tidak pernah mencaci maki orang lain. Nabi tidak pernah menghina. Nabi tidak pernah menjelek-jelekkan. Sekarang ini kita berada di waktu musim pemilihan kepala daerah serentak di Sulsel, di Makassar, di kabupaten kota. Yang muncul di grup-grup WA adalah saling menjelek-jelekkan. Pendukung A menjelekkan yang lain, pendukung B menjelekkan yang lain, baru mengaku umatnya Nabi. Kalau mengaku cinta kepada Nabi, hidupkanlah sunnahnya. Dan sunnah termulia, sunnah teragung yang ditinggalkan Nabi adalah akhlakul karimah. Maka jaga akhlak ini. Jangan menghina, jangan men-share berita-berita kejelekan calon wali kota, calon gubernur, calon bupati. Tapi kan yang saya share benar adanya. Itu juga yang disampaikan sahabat kepada Nabi. Ketika Nabi melarang kita cerita kejelekan orang, kata sahabat, "Ya Rasulullah, saya memang cerita keburukannya karena begitu adanya." Nabi mengatakan, "Itulah ghibah." Kalau dicerita kekurangan orang padahal tidak begitu, itu namanya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Dan kalau kita share berita yang memang benar adanya, kejelekan orang lain, itu namanya ghibah. Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghibah." Waspadalah terhadap ghibah. Fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya dosa ghibah lebih besar daripada dosa berzina.
Na'udzubillah. Karena itu jadikan handphone kita sebagai kuburan berita-berita negatif. Kita dikirimi berita keburukan seorang kandidat, sempat kita baca, apa boleh buat? Sesudah itu hapuslah dan berhenti di handphone kita. Tidak perlu meneruskan keburukan-keburukan orang kepada orang lain. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya. Dan siapa yang membongkar aib saudaranya dengan niat menjatuhkan, mempermalukan, pada waktunya aib-aib mereka juga akan terbongkar. Karena tidak ada orang yang tidak punya kekurangan, tidak ada orang yang tidak punya aib. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga momen bulan Maulid ini semakin menambah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlaknya, mengikuti sunnahnya, dan banyak-banyak bersalawat kepada baginda